Halo semuanya, selamat datang di video terbaruku atau mungkin video satu-satunya. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang satu tema yang mungkin buat kita penasaran ya, yaitu tentang value chain. Aku sempat mikir sih, gimana sih proses aktivitas yang terjadi dalam sebuah perusahaan yang besar itu? Aktivitas apa aja yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan agar bisa memenuhi kebutuhan pasar. Dan ternyata semua aktivitas itu terangkum dalam satu hal yang bernama value chain. Nah, value chain ini apa sih? Value chain ini kalau kita terjemahkan dari Google, value chain ini diartikan sebagai rantai nilai. Jadi, rantai nilai ini adalah proses kegiatan yang pasti terjadi dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun usaha-usaha kecil UMKM. Dan pasti setiap usaha ini setidaknya memiliki beberapa proses atau beberapa aktivitas yang ada di value chain. Dan value chain itu sendiri tabelnya bisa kita lihat di samping kanan saya. Nah, value chain ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu primary activity yang ada di bawah dan support activity yang ada di atas. Nah, apa aja sih yang ada di dalam primary activity dan support activity? Mari kita bahas. Nah, primary activity memiliki 5 aktivitas utama, yaitu inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan juga service. Dan kelima aktivitas ini akan didukung oleh support activity, yaitu infrastruktur, human resource development, teknologi development, dan juga procurement atau pengadaan. Nah, sebelum kita masuk ke support activity, kita akan bahas dulu soal primary activity. Primary activity ini adalah aktivitas yang pasti dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama ada inbound logistik. Inbound logistik ini adalah proses pengumpulan bahan baku yang perusahaan terima dari supplier dan akan disimpan di gudang. Dan inbound logistik ini akan mengatur tentang ketepatan penerimaan barang, kualitas barang yang dibeli, dan juga ketersediaan barang yang tersedia di gudang. Nah, yang selanjutnya adalah operation. Operation ini adalah proses di mana bahan baku yang tadi sudah dikumpulkan di inbound logistik akan diproses menjadi bahan jadi yang siap dijual. Nah, di sini perusahaan akan memperhatikan kualitas produk dan efisiensi dari proses produksi ini. Setelah barang jadi ini dibuat atau selesai, akan masuk ke outbound logistik, yang adalah proses penyimpanan bahan jadi ini. Dan yang nantinya bahan jadi ini akan didistribusikan atau dikirim kepada customer yang sudah memesan gitu. Nah, dalam proses outbound logistik ini akan diperhatikan beberapa hal seperti packaging, pengiriman, dan keamanan selama pengiriman. Jadi, perusahaan akan bertanggung jawab mulai dari pengemasan, pengiriman, sampai barang itu selamat di tangan customers. Di poin keempat dalam primary activity ada poin marketing and sales. Nah, ini adalah proses di mana perusahaan akan mempromosikan produk yang sudah mereka buat kepada khalayak umum, yang nantinya tujuannya adalah untuk orang-orang membeli produknya. Nah, biasanya saat ini kita temukan marketing and sales ini di iklan-iklan TV atau iklan-iklan aplikasi mungkin seperti di YouTube, di Instagram, dan lain-lain. Atau sekarang biasa perusahaan-perusahaan sudah mulai menggunakan influencer sebagai teknik marketing mereka agar orang-orang tertarik kepada produk mereka. Nah, masuk ke proses yang terakhir dalam primary activity, yaitu tentang service. Nah, service ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan after sales, yaitu hal-hal yang didapatkan oleh customer setelah membeli produk dari perusahaan. Seperti contohnya adalah garansi. Di setiap pembelian barang elektronik, pastilah ada yang namanya garansi. Nah, hal ini bisa disebut juga sebagai service karena akan menjamin keamanan barang elektronik yang dibeli sampai beberapa tahun ke depan. Dan tujuannya adalah untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan
dengan customer-nya. Kelima primary activity ini tidak akan lengkap rasanya jika tidak ada support activity ya, atau aktivitas mendukung. Nah, aktivitas mendukung ini memiliki 4 poin utama seperti infrastruktur. Infrastruktur ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan aset-aset fisik suatu perusahaan, seperti misalnya gedung, gudang, ataupun alat transportasi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian adalah human resource development. Nah, ini berkaitan dengan karyawan yang akan menjalankan semua proses bisnis. Nah, di human resource development ini akan memperhatikan beberapa hal, yaitu keterampilan karyawan, pengetahuan karyawan, dan kualifikasi karyawan dalam perusahaan. Jadi, ini berkaitan dengan pelatihan dan pengetahuan karyawan dalam pekerjaannya masing-masing. Nah, dalam human resource ini, perusahaan akan mengatur segala hal mengenai tugas-tugas setiap karyawan. Nah, biasanya dalam perusahaan akan terbagi menjadi beberapa divisi seperti divisi pemasaran, divisi produksi, divisi pengiriman, dan lain-lain. Nah, ini biasa diatur di human resource development, dan tentu akan ada pelatihan bagi setiap karyawan. Nah, yang selanjutnya ada teknologi development. Itu kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan teknologi baru dan peningkatan teknologi yang ada dalam proses produksi. Dalam hal ini akan terjadi pengembangan teknologi dalam aspek produksi atau riset produk baru, yang dimana akan mendorong perusahaan untuk berinovasi baik dalam bentuk produk baru ataupun teknologi yang akan membantu dalam setiap proses produksi yang terjadi. Nah, yang terakhir adalah procurement atau bahasa Indonesia itu pengadaan. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan barang-barang yang ada di perusahaan, baik itu bahan-bahan baku atau barang-barang yang akan mendukung setiap kegiatan yang akan terjadi di perusahaan. Yang pasti ini adalah pengadaan kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Nah, mungkin itu saja video penjelasan tentang value chain dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya. Sekian dan terima kasih. Yeay, semoga editingnya bagus.